Pernahkah kamu melihat seseorang menjadi kaya raya hanya karena menjual sesuatu yang sebenarnya tidak ada? Di sudut pasar Impres Lubuk Linggau yang paling padat, ada seorang lelaki tua bernama Pak Budi yang mendadak mengguncang seluruh kota. Dia tidak menjual batu akik, tidak menjual emas, bahkan tidak menjual sembako saat harga-harga sedang mencekik. Pak Budi berteriak di tengah kerumunan, membawa sebuah kotak kayu kosong dan mengklaim bahwa ia sedang menjual ramuan anti gagal seharga seluruh harta yang dimiliki oleh pembelinya. Semua orang mengira Pak Budi sudah gila. Siapa orang waras yang mau menukar seluruh jerih payahnya demi sebuah kotak yang jelas-jelas kosong? Namun, kegilaan yang sebenarnya baru saja dimulai ketika seorang pengusaha paling sukses di kota itu berjalan mendekat, lalu menyerahkan seluruh kunci ruko dan mobilnya kepada Pak Budi. Pengusaha itu bernama Mas Andi. Di mata warga Lubuk Linggau, Mas Andi adalah simbol kesuksesan. Namun, di dalam batinnya, Mas Andi adalah pria yang sudah kehilangan seluruh alasan untuk hidup. Usahanya diambang kehancuran, terlilit hutang, dan jiwanya terasa mati. Ketika Mas Andi melihat kotak kosong milik Pak Budi, ia tidak melihat kehampaan. Ia melihat sebuah misteri yang mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Dari keputusasaan, ambil semua sisa hartaku, Pak, bisik Mas Andi dengan tangan gemetar di tengah riuh pasar Impres. Tapi taruh leherku taruhannya, jika kotak ini benar-benar tidak ada isinya. Pak Budi tersenyum, sebuah senyuman tenang yang membuat orang-orang di sekitar mereka langsung terdiam mencekam. Pak Budi menerima kunci-kunci itu, lalu menyerahkan kotak kosong tersebut kepada Mas Andi. Buka kotak ini hanya ketika kamu berada di titik paling gelap dalam hidupmu, kata Pak Budi. Jika kamu membukanya sekarang, kamu hanya akan melihat hantu masa lalumu. Tapi jika kamu membukanya saat jiwamu benar-benar hancur, kamu akan melihat jalan keluar. Mas Andi pulang dengan memeluk kotak itu. Ia miskin seketika, namun rasa penasarannya membakar dadanya. Disinilah rahasia besar itu mulai memutar. Balikan logika kita tentang arti sebuah perjuangan. 1 bulan berlalu, Mas Andi yang kini tidak punya apa-apa, mulai merasakan dinginnya lantai jalanan. Teman-teman lamanya pergi menjauh. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini berbisik, mencemooh saat berpapasan di jalan. Hingga pada suatu malam yang sangat dingin, Mas Andi berjalan tanpa arah hingga ke kaki Bukit Sulap. Hujan turun sangat deras mengguyur kota Lubuk Linggau. Mas Andi terduduk di sebuah gubuk kosong, kedinginan, kelaparan, dan merasa ini adalah malam terakhirnya di dunia. Logikanya berkata, ia telah ditipu mentimenta oleh orang tua di pasar itu. Dengan amarah yang meluap dan air mata yang bercampur dengan dinginnya air hujan, Mas Andi memutuskan untuk membuka kotak itu. Ia ingin membuktikan bahwa Pak Budi adalah seorang pembohong besar sebelum ia sendiri menyerah pada hidupnya. Tangan Mas Andi gemetar hebat. Pengunci kotak kayu itu terbuka dengan suara klik yang bergetar kencang di dalam dadanya. Teman-teman sekalian, apa yang ditemukan Mas Andi di dalam kotak itu akan mengubah cara Anda memandang masalah Anda mulai detik ini. Saat tutup kotak itu terbuka lebar di bawah kegelapan malam Bukit Sulap, Mas Andi tertegun. Benar dugaan, semua orang kotak itu kosong. Tidak ada ramuan ajaib, tidak ada surat, tidak ada benda apapun di dalamnya. Namun, di dasar kotak yang hitam itu, Pak Budi ternyata telah memasang sebuah cermin kecil. Karena malam itu sangat gelap, cermin itu tidak memantulkan wajah Mas Andi yang kuyup. Cermin itu hanya memantulkan kegelapan malam dan satu titik cahaya kecil dari lampu kota Lubuk Linggau di kejauhan. Di bawah cermin itu, ada satu kalimat pendek yang diukir sangat halus, yang hanya bisa dibaca jika seseorang melihatnya sangat dekat dengan mata yang sedang menangis. Kalimat itu berbunyi, saat kamu merasa kehilangan segalanya, kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dikosongkan dari hal-hal buruk agar bisa diisi dengan kekuatan yang baru. Ramuan anti gagal itu bukan benda di dalam kotak ini. Ramuan itu adalah dirimu sendiri yang malam ini masih memilih bertahan hidup dan punya keberanian untuk membuka kotak ini. Seketika, petir menyambar di langit. Mas Andi terduduk lemas. Ia menyadari satu hal besar yang selama ini salah dipahami oleh semua manusia yang sedang lelah berjuang. Mas Andi menyadari bahwa saat ia kaya dulu, ia sebenarnya rapuh
karena menggantungkan bahagia pada ruko dan hartanya. Namun saat ia miskin dan memegang kotak kosong itu, ia dipaksa untuk terus melangkah setiap hari hanya karena satu hal, rasa penasaran untuk melihat apa isi kotak itu esok hari. Rasa penasaran itulah yang menyelamatkan nyawanya. Rasa penasaran untuk melihat bagaimana akhir dari takdirnya jika ia tidak menyerah. Pak Budi tidak menipunya. Pak Budi menjual sebuah harapan dengan harga seluruh hartanya. Karena harapan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang ketika seseorang sudah berada di ambang kehancuran. Mas Andi berdiri. Ia mengusap air matanya. Ia berjalan kembali ke arah kota, bukan untuk meminta rukonya kembali, melainkan untuk mulai bekerja lagi dari nol dengan jiwa yang sepenuhnya baru dan merdeka. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, mungkin sambil melihat jalanan di depan Anda yang terus bergerak maju, mungkin hidup Anda saat ini rasanya persis seperti kotak kosong itu. Anda merasa berjuang sendirian, lelah dengan cicilan, lelah dengan kegagalan, dan ingin menyudahi semuanya. Namun ingatlah, motor yang Anda kendarai tidak akan pernah sampai ke tujuan jika Anda mematikan mesinnya di tengah jalan yang gelap. Jangan-jangan cermin di dalam kotak hidup Anda sedang menunggu air mata Anda reda agar Anda bisa melihat secercah cahaya di ujung sana. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda akan mematikan mesin perjuangan Anda hari ini, atau Anda memilih untuk bertahan karena penasaran melihat seberapa sukses diri Anda di masa depan? Jika cerita dari kota Lubuk Linggau ini berhasil menampar batin dan memberi Anda sedikit energi untuk kembali bangkit, klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Jangan biarkan video ini berhenti di Anda. Share video ini ke WhatsApp teman atau keluarga Anda yang saat ini tampaknya sedang kehilangan arah hidup. Satu klik share dari Anda bisa jadi adalah kotak harapan yang menyelamatkan nyawa mereka hari ini. Tulis di kolom komentar, apa kalimat dari Pak Budi tadi yang paling menusuk hati Anda? Mari kita saling menguatkan di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita viral berikutnya. Tetaplah melangkah.